1004 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai tentang UKT dan BKT, tapi sebelum itu saya akan menjawab dulu dari pertanyaan dari soal UAS nomor 1 dan 2, yaitu 1 dan 2. Nah, untuk jawaban nomor 1 sendiri, menurut saya dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu hak yang mutlak untuk semua warga negara Indonesia. Bukan cuma warga negara Indonesia, tapi untuk seluruh warga negara. Jadi semua warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang mumpuni atau yang baik, dan pelayanan pendidikan yang baik juga tentunya, agar dapat menghasilkan para petinggi-petinggi negara suatu saat nanti, entah itu seperti ilmuwan atau politis ataupun intelektual lainnya, karena semua sudah diatur dalam undang-undang dasar sendiri, yang dimana itu terdapat pada sila kelima, yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk pendidikan sendiri itu termasuk keadilan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. Itu menurut saya. Lalu untuk yang kedua itu menurut saya pendidikan sendiri itu bisa dibilang semua warga itu berhak mendapatkan pendidikannya, entah itu dari jenis kelamin yang berbeda-beda ataupun dari ras yang berbeda. Misalnya seperti warga pelosok di desa terpencil. Nah, mereka itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan kita yang tinggal di kota ataupun tinggal di ibu kota, karena itu semua hak mereka. Jadi mereka semua berhak untuk mendapatkannya, entah itu warga dari pelosok ataupun warga yang memiliki status ekonomi rendah. Mereka semua itu berhak mendapatkan pendidikan. Kita lanjut pada pembahasan materi mengenai UKT dan BKT. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas ke-14, yang dimana tugasnya itu kita disuruh membuat ringkasan hasil presentasi dan diskusi dari kelompok 2, 4, 6, dan 8. Nah, kita langsung mulai saja pada kelompok kedua, yang dimana kelompok 2 ini menghitung total BKT pada program studi pendidikan akuntansi semester 2. Nah, sebelum menghitung total UKT-nya, terlebih dahulu kita harus menghitung BKT-nya dulu untuk setiap mata kuliah. Nah, tetapi dalam perhitungan BKT ini menggunakan asumsi yang ditentukan. Adapun ringkasan hasil akhir dari perhitungan total BKT setiap mata kuliah semester 2 Prodi Pendidikan Akuntansi yang telah dihitung oleh kelompok 2, yaitu adalah filsafat ilmu yang memiliki UKT itu senilai Rp1.981.164. Lalu kewirausahaan Rp1.981.164, matematika ekonomi Rp2.732.212. Lalu manajemen keuangan itu senilai Rp1.981.164. Lalu pengantar akuntansi 2 Rp2.732.212. Lalu akuntansi biaya senilai Rp1.981.164. Lalu manajemen pemasaran Rp2.481.165. Lalu pendidikan agama 2 senilai Rp1.981.164. Lalu perpajakan sendiri itu senilai Rp1.981.164. Nah, kalau menurut saya itu ada sedikit koreksi dari perhitungan hasil akhir BKT untuk mata kuliah filsafat ilmu, kewirausahaan, manajemen keuangan, akuntansi biaya, lalu manajemen pemasaran, dan perpajakan. Yaitu pada presentasi tadi perhitungannya adalah Rp1.502.095 ditambah dengan Rp479.070,
yang memiliki nilai yang hasilnya itu senilai Rp1.981.164. Menurut saya itu agak sedikit keliru. Kalau menurut saya yang benar itu untuk hasil akhirnya itu adalah Rp1.502.095 ditambahkan dengan Rp479.070 yang hasil akhirnya itu memiliki nilai Rp1.981.165. Lalu dalam perhitungan BKT dan UKT ini menurut saya kelompok 2 sudah bagus perhitungannya, tetapi tidak ada perhitungan total BKT selama semester 2, serta ada sedikit yang keliru dalam penentuan biaya intensif dosen, karena yang saya amati dari presentasi tadi semua biaya intensif dosen untuk semua mata kuliah itu rata yang memiliki nominal Rp750.000, yang mana seharusnya berbeda-beda sesuai jumlah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut serta sesuai pangkat fungsional dan honorarium masing-masing dosen yang mengampu setiap mata kuliah. Dan terakhir, ternyata kelompok 2 salah menampilkan file yang dipresentasikan adalah hasil perhitungan yang tidak menggunakan asumsi. Seharusnya file yang ditampilkan itu menggunakan asumsi yang ditentukan. Kita lanjut ke kelompok keempat, yang dimana kelompok keempat ini menghitung total BKT dan UKT pada program studi pendidikan akuntansi semester 4. Sebelum menghitung jumlah total UKT-nya itu seperti pada kelompok sebelumnya, kita harus menghitung BKT-nya dulu untuk setiap mata kuliah. Nah, yang dimana mata kuliah itu yang pertama adalah profesi keguruan yang memiliki jumlah BKT senilai Rp2.573.069. Lalu ada mata kuliah evaluasi dan remedial pembelajaran yang memiliki BKT itu senilai Rp2.201.996. Lalu yang ketiga itu adalah teknologi informasi dan telekomunikasi atau TIK, memiliki nilai BKT itu Rp1.812.388. Lalu akuntansi keuangan media 2 senilai Rp2.776.666. Lalu akuntansi pemeriksaan itu senilai Rp1.994.202. Lalu teori akuntansi memiliki nilai senilai Rp1.857.838. Lalu akuntansi manajemen itu senilai Rp1.948.747. Lalu budgeting senilai Rp1.994.202. Lalu pendidikan Pancasila sendiri itu senilai Rp2.527.665. Jadi total keseluruhan BKT tersebut itu senilai Rp17.887.773. Dalam perhitungan BKT dan UKT ini, menurut saya kelompok 4 sudah bagus perhitungannya. Dalam perhitungannya sendiri menggunakan asumsi yang telah ditentukan. Lalu penentuan biaya intensif dosen disesuaikan jumlah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, serta sesuai pangkat fungsional dan honorarium masing-masing dosen yang mengampu setiap mata kuliah. Setelah didapatkan hasil perhitungan total BKT, maka selanjutnya adalah perhitungan dari UKT-nya sendiri. Nah, rumus dari UKT itu yaitu adalah UKT sama dengan SS BOPTN dikurangkan dengan BOPTN. Nah, terus kita masukkan ke dalam rumus, yaitu adalah UKT sama dengan SS BOPTN kurang BOPTN sama dengan SS BOPTN dikalikan dengan K1 dikali K2 dikali K3 dikali K4 lalu kurang BOPTN, yang dimana itu hasilnya adalah dalam kurung Rp17.887.773 dikalikan dengan 0,81 dikalikan 1 dikalikan 1,15 lalu dikali 1,3 tutup kurung dikurangkan Rp875.000, yang dimana hasilnya itu senilai hasilnya itu adalah Rp21.661.199 dikurang Rp875.000, yang dimana hasil akhirnya itu adalah Rp20.786.199. Dalam presentasi kelompok 4 tadi itu terdapat typo atau salah pengetikan pada perhitungan biaya UAS dan UTS mata kuliah akuntansi manajemen, yang mana seharusnya 3 kelas tapi yang tertulis hanyalah 2 kelas.
Namun kesalahan tersebut tidak berpengaruh pada hasil perhitungannya. Hasil perhitungannya tetap benar dan seharusnya kelompok 4 menggunakan asumsi 17 SKS bukan 21 SKS. Lanjut ke kelompok ketiga, itu adalah kelompok 6. Kelompok 6 sama seperti kelompok sebelumnya, kita menghitung dulu BKT-nya lalu ke UKT. Pada kelompok 6 ini dia membawakan total BKT dan UKT program studi pendidikan akuntansi semester 6, yang dimana mata kuliahnya itu terdiri dari perkembangan peserta didik yang memiliki nilai BKT itu Rp241.501.211. Lalu ada PPL 1 atau micro teaching memiliki nilai BKT Rp240.637.626. Lalu metodologi penelitian senilai Rp240.637.626. Lalu manajemen produksi dan operasi senilai Rp241.137.626. Lalu akuntansi keuangan lanjutan 2 itu senilai Rp241.521.211. Lalu komputer akuntansi itu senilai Rp241.521.211. Lalu audit manajemen senilai Rp240.637.626. Lalu total BKT-nya dari ke-7 mata kuliah tersebut itu senilai Rp1.687.614.137. Lalu adapun rumusnya tadi UKT sama seperti di kelompok sebelumnya, yaitu adalah SSBOPT di UKT sama dengan SSBOPT dikurang BOPTN, yang dimana nilainya itu adalah dalam kurung 1.687.637 rupiah dikalikan dengan 0,81 dikalikan 1 dikali 1,15 dikali 1,3 tutup kurung lalu dikurangkan dengan 28 miliar lalu dibagi dengan 32.000 mahasiswa, yang dimana akan didapatkan 2.043.616.000 rupiah 616.339.201 rupiah dikurangkan dengan 875.000 rupiah, yang dimana hasil akhirnya adalah 2.042 di 741,339.201 rupiah. Dalam perhitungan BKT dan UKT ini menurut saya kelompok 6 sudah bagus perhitungannya. Namun menurut saya kelompok 6 masih keliru dalam penentuan biaya intensif dosen, karena yang saya amati dari presentasinya itu semua biaya intensif dosen untuk semua mata kuliah rata, sama seperti kasus di kelompok 2 tadi. Itu kasusnya itu semua dosen biaya intensif dosen itu semua mata kuliah itu rata, yaitu senilai Rp750.000, yang mana seharusnya berbeda-beda sesuai jumlah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, serta sesuai dengan pangkat fungsional dan honorarium masing-masing dosen yang mengampu mata kuliah. Dalam presentasi tadi, slide PPT kelompok 6, untuk hasil akhir perhitungan BKT rata-rata salah perhitungannya, namun dijelaskan kembali oleh pemapar dan memaparkan hasil yang benar. Lanjut kita ke kelompok keempat dan sekaligus juga kelompok terakhir, yaitu adalah kelompok 8, yang dimana kelompok 8 sendiri itu membawakan total BKT dan UKT untuk program studi pendidikan akuntansi itu semester 8. Adapun mata kuliah itu cuma ada 2. Yang pertama itu adalah ekonomi makro, lalu akuntansi syariah, yang dimana ekonomi makro itu memiliki BKT senilai Rp2.968.935 rupiah. Lalu untuk akuntansi syariah sendiri itu senilai Rp2.923.481 rupiah, yang dimana total dari dua mata kuliah tersebut itu senilai Rp5.892.416 rupiah. Dalam perhitungannya menggunakan asumsi yang telah ditentukan. Penentuan biaya intensif dosen disesuaikan jumlah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, serta sesuai pangkat fungsional dan honorarium masing-masing dosen yang mengampu setiap mata kuliah. Setelah didapat hasil perhitungan total BKT tadi, maka selanjutnya adalah perhitungan UKT. Sama seperti di kelompok-kelompok sebelumnya, rumusnya tetap sama. Jadi untuk semester 1 itu jumlahnya itu
senilai Rp8.412.203. Lalu yang semester 2 Rp6.682.254. Lalu yang ketiga adalah senilai Rp3.627.368. Lalu yang keempat, semester 4 senilai Rp3.15.696.696. Lalu semester kelima itu senilai Rp4.391.074. Lalu semester 6 itu Rp8.825.000. Lalu semester 7 itu senilai Rp6.849.765. Lalu semester 8 itu senilai dengan Rp5.911.009. Total dari 8 semester tersebut itu senilai Rp47.714.368. Lalu rata-rata per tahunnya itu senilai Rp11.998.592. Lalu pencarian besaran SSB OPT didapatkan dari file Excel yang di-up pada SMOK pada pertemuan kelima. Pada data Excel tersebut, pada sheet pembebawanan UKT, pada kolom jumlah mahasiswa diubah sesuai dengan asumsi, yaitu sejumlah 132 mahasiswa, sehingga didapatkan BKT dan SSB OPT selama 8 semester di atas tadi, serta ditemukan total BKT-nya, maka dapat dihitung besaran UKT per tahun atau per semester, yaitu senilai BKT totalnya itu untuk 8 semester tersebut. Untuk besaran UKT per tahunnya atau per semester itu senilai BKT totalnya itu senilai Rp47.714.368. Lalu asumsi BOPTN selama 4 tahun itu senilai Rp3.500.000. Lalu UKT totalnya itu senilai Rp44.214.368. Lalu BKT rata-rata per tahunnya itu senilai Rp11.988.592. Lalu asumsi BOPTN per tahunnya itu senilai Rp875.000. Lalu UKT per tahunnya itu senilai Rp11.053.592. Lalu BKT rata per semester itu senilai Rp5.964.296. Lanjut ke asumsi BOPTN per semester itu senilai Rp437.500. Lalu untuk UKT atau UKT per semester itu senilai Rp5.526.796. Lalu asumsi rata UKT dibayar per mahasiswa per semester senilai Rp2.250.000. Lalu selisih bayar UKT per semester itu senilai Rp3.276.796. Lalu selisih bayar UKT per tahun itu senilai Rp8.803.592. Kalau teman-teman sekalian itu mau melihat hasil dari video presentasi kelompok 2, 4, 6, dan 8, itu bisa diklik di kolom deskripsi di bawah. Itu saya cantumkan link untuk file videonya, untuk file video presentasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.